Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, setelah Yesus bangkit dari kematian, ada beberapa perjumpaan antara Yesus dan murid-muridnya atau dengan Maria. Namun, perjumpaan itu sangat unik karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Ketika hari kebangkitan, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kuburan untuk melihat Yesus. Tetapi ketika mereka tidak menemukan lagi Yesus di sana, dan mereka bertanya sendiri kepada Yesus, apakah engkau mencuri Tuanku? Apakah engkau yang mengambilnya? Kembalikan atau tunjukkan di mana? Padahal itu Yesus. Yang kedua adalah ketika murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ke Emmaus, yaitu firman Tuhan di pagi hari ini. Mereka berbincang-bincang dengan Yesus sampai pada akhirnya sampai tujuan. Namun mereka tidak mengenal Yesus. Meskipun pada akhirnya perjumpaan itu mereka sadar sendiri bahwa itu adalah Yesus. Namun firman Tuhan mengatakan atau Alkitab mencatat bahwa ada yang menghalangi mata mereka, pandangan mereka. Sehingga mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus? Apakah mungkin kejadian ini pun bisa terjadi kepada kita, bahwa kita tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu adalah kehendak Tuhan, bahwa itu adalah hal yang benar? Mungkin jadi mata kita sudah tertutupi untuk melihat mana sebenarnya yang baik, mana yang sebenarnya harus kulakukan. Bila kita membaca firman Tuhan ini, di ayat 25, Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus berkata, betapa lambannya, betapa sulitnya kamu percaya kepada Yesus itu. Artinya bukan Yesus yang membuat mereka sulit percaya, namun murid-murid itu sendiri yang membuat dirinya sulit percaya kepada Yesus. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam diri murid-murid, ada yang terjadi sesuatu dalam diri orang Kristen, sehingga orang Kristen itu bisa jadi tidak mengenal Yesus. Dan itu terjawab di ayat 21, dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Inilah perkataan murid-murid itu. Bahwa mereka kecewa akan kehadiran Yesus. Bahwa mereka dahulunya mengharapkan Yesus itu datang sebagai pembebas, sebagai penolong, sebagai pimpinan bagi mereka. Ternyata Yesus itu datang sebagai pelayan, sebagai juru selamat, sebagai pemberita firman. Tentu ini bertolak belakang, tentu ini membuat mereka kecewa, namun mereka tidak mengungkapkan, namun kekecewaan itu sendiri merusak iman mereka kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah kecewa dalam hidup ini, mungkin kita marah karena yang kita inginkan dari Tuhan tidak berjalan dengan baik, tidak Tuhan jawab, tapi bukan berarti Tuhan yang salah. Jangan-jangan memang kita salah meminta, salah menginginkan, sehingga Tuhan tidak menginginkan itu terkabulkan, bisa jadi membuat kita menjadi hidup tidak baik. Demikianlah di ayat berikutnya atau di ayat 30 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Pada akhirnya mereka mengenal Yesus hanya karena satu hal. Karena Yesus melakukan perjamuan seperti yang pernah
dia lakukan. Mereka sadar akan kegiatan itu bahwa dia adalah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa manusia bisa jadi tidak lagi mengenal Tuhan, bahwa manusia bisa jadi tidak lagi mengenal kebaikan, tidak lagi bisa membedakan mana yang harus, mana yang tidak boleh, mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin hidup kita dipenuhi kekecewaan, padahal kekecewaan yang tidak benar. Kita kecewa kepada orang lain, tapi kita merusak hubungan kita kepada Tuhan. Kita kecewa karena permintaan kita yang terlalu besar. Kita marah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak sadar kekecewaan itu sendiri menutup mata kita. Membuat kita tidak peduli. Membuat kita perlahan menjauhkan diri dari kegiatan rohani. Dan kita tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan Injil Lukas ini, hal terakhir yang membuat mereka mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus adalah perjamuan kudus itu sendiri. Oleh karena itu, sampai kapanpun kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Sampai putih rambut kita, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menjauhkan diri dari kegiatan rohani. Jangan pernah menjauhkan diri dari doa, puji-pujian, kegiatan rohani. Tidak ada kata, aku sudah lelah, aku harus beristirahat. Sampai kapanpun hidup kita harus dekat dengan firman Tuhan. Maka itulah yang membuat kita tetap mengenal Tuhan, tetap mengetahui apa yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Selamat mengenal Tuhan, selamat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap mengenal-Mu sampai memutih rambut kami. Persoalan itu Tuhan, biarlah itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Tetapi kami tetap dekat dengan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.